A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yahruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kami bisa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian dalam kajian online yang insya Allah akan membawa tema fikih kebencanaan, khususnya masalah ibadah dalam situasi bencana ataupun situasi darurat. Jemaah yang dirahmati Allah, pada saat situasi bencana sebagaimana yang kita hadapi pada saat ini, yaitu adanya COVID-19, maka umat Islam sering menjumpai persoalan-persoalan yang terkait dengan fikih, atau lebih khusus lagi dengan ibadah mahdhah. Sering muncul kebingungan baik di tengah korban bencana ataupun yang berpotensi menjadi korban bencana tentang pelaksanaan ibadah dalam situasi darurat. Apakah ada pedoman hukum Islam mengenai ibadah dalam situasi demikian? Apakah ibadah harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan segala risiko dan kesulitan di baliknya, atau adakah keringanan dan pengecualian? Nah, inilah para jemaah sekalian yang akan menjadi bahasan dalam kajian online pada sore hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama, bahwa dalam kondisi tersebarnya COVID-19 seperti sekarang dan yang mengharuskan adanya perenggangan sosial, maka sholat 5 waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, di mushola, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang agar terhindar dari mudarat penularan COVID-19. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dororo wa la dirar. Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan kemudorotan. Yang kedua, khusus bagi orang yang karena profesinya dituntut untuk berada di luar rumah, maka pelaksanaan sholatnya tetap memperhatikan jarak aman dan kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini karena sholat wajib dilaksanakan dalam setiap keadaan, di samping harus menghindari sumber-sumber kemudaratan sebagaimana yang diingatkan dalam hadis
La dororo wala diror. Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan kemudorotan. Yang ketiga, bagaimana jika keadaan amat menuntut yang mengharuskan orang bekerja terus-menerus, memberikan layanan medis misalnya yang sangat mendesak, khususnya bagi petugas kesehatan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, petugas kesehatan tersebut dapat menjamak sholatnya, tetapi tidak mengqashar apabila tidak musafir. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya di Madinah tanpa keadaan takut dan tanpa hujan. Dalam hadis Waqi' dikatakan, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa Rasulullah SAW melakukan demikian? Ibnu Abbas menjawab, agar tidak menyulitkan umatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Maka sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah masing-masing. Karena pelaksanaan sholat dalam situasi darurat, situasi bencana seperti saat sekarang ini, tidak perlu dilaksanakan di masjid sehingga tidak diadakan Jumatan. Bagaimana jika pelaksanaan sholat Jumat tidak dilakukan selama 3 kali berturut-turut? Maka sesuai dengan hadis Nabi bahwa yang tidak melaksanakan pelaksanaan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan, maka itulah yang jatuh hukumnya kafir. Tapi bagi kita umat Islam yang tidak menyepelekan pelaksanaan sholat Jumat itu karena menghindari timbulnya kemudaratan, maka sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur yang diadakan di rumah masing-masing. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan maka beralih kepada pengganti. Maka berdasarkan kaidah ini, karena sholat Jumat sebagai kewajiban pokok tidak dapat dilakukan, maka beralih kepada kewajiban pengganti, yaitu sholat zuhur 4 rakaat yang dikerjakan di rumah masing-masing. Demikian jamaah dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Arif. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 dulu, bahwa sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dikuatkan dan merupakan syiar agama yang amat penting. Namun apabila pada awal Syawal 1441 Hijriah mendatang, tersebarnya COVID-19 belum mereda, sholat Idul Fitri dan seluruh rangkaiannya, apakah itu mudik, pawai, takbir, halal bil halal, dan lain sebagainya, tidak perlu diselenggarakan. Tetapi apabila berdasarkan ketentuan pihak berwenang, COVID-19 sudah mereda dan dapat dilakukan konsentrasi banyak orang, maka dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan petunjuk dan ketentuan yang dikeluarkan pihak berwenang mengenai hal itu. Adapun kumandang takbir Id dapat dilakukan di rumah masing-masing selama darurat COVID-19. Terima kasih. Untuk pertanyaan Pak Arif yang pertama terkait Ibnu Hajar, karya Ibnu Hajar tentang Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, itu memang ditulis dengan berbagai macam
latar. Hal ini menurut akademisi UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Oman Fatur Rahman yang juga seorang ahli filologi, yang menyatakan bahwa salah satu latar penulisan karya tentang wabah taun yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani adalah tentang kematian putrinya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Rina. Yang pertama terkait dengan kaidah-kaidah fikih yang dipakai dalam menyusun fikih pandemi ataupun fikih kebencanaan. Pada dasarnya kaidah-kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang terdapat dalam kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab usul fikih yang ditulis oleh para ulama, yang digali dari ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Namun dalam penerapannya, kaidah-kaidah ini itu bisa menghasilkan fatwa atau putusan hukum yang sama, namun bisa juga menghasilkan fatwa atau putusan hukum yang berbeda. Hal ini sesuai dengan metodologi yang digunakan oleh masing-masing, apakah itu oleh Muhammadiyah, oleh NU ataupun oleh organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan najis ketika akan melakukan sholat dalam situasi bencana, memang Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Hadis riwayat Muslim. Namun dalam kondisi terjadi bencana pandemi COVID-19 bagaimana yang terjadi saat ini, misalnya terdapat situasi di mana tidak memungkinkan untuk berganti pakaian yang bersih, hal tersebut dapat dimaklumi dan salat seseorang menjadi sah. Demikian pula jika sulit menemukan tempat yang tidak ada najisnya, maka hal itu sama dengan jika pakaian kita terdapat najis sehingga tidak memungkinkan untuk berganti pakaian yang bersih. Kewajiban sholat tetap harus ditunaikan sekalipun salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi. Inilah yang disebut sebagai kondisi darurat yang menyebabkan terjadinya pengecualian. Dalam kaidah fikih terdapat sebuah kaidah yang berbunyi, kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan juga respon dari para peserta kajian online pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Berikutnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan juga mendapatkan rahmat serta limpahan pahala atas semua ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.